dia tolong, dia lupa bawa tongkatnya. Kadang-kadang sudah ditolong, ini belum dibawa tongkat itunya Pak. Jadi kayaknya nggak bisa. Punya niat, tapi kalau tidak punya pengetahuan susah. Tidak cukup punya niat tulus membantu orang, tapi kalau tanpa pengetahuan itu jadi mubazir. Teman-teman, saya percaya bahwa kekurangan tidak boleh menjadi penghambat untuk kita maju dan bergerak. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang talenta dan kemampuan, tetapi kita bekerja bersama untuk menghimpun kekuatan satu dengan yang lain dapat saling mendukung. Saya kira itu yang menjadi tekanan kita semua untuk bergerak demi Indonesia yang lebih baik. Kita ada dalam situasi COVID, situasi pandemi. Betul. Nah, harapan saya prokes itu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ini penting. Benar. Karena ini bagian yang harus diperhatikan siapapun dia. Benar. Nah, ada pesan tidak yang terkait dengan prokes dan pandemi yang harus kita jaga untuk teman-teman kita yang disabilitas? Siap. Iya, jadi kita menyadari bagaimana bencana non alam ini, yaitu COVID-19 itu telah lantakan banyak hal, termasuk jiwa yang melayang. Itu benar-benar kita sadari, sehingga buat teman-teman disabilitas kita juga benar-benar harus patuh pada prokes yang disampaikan oleh pemerintah, dan sejauh ini kita sudah upayakan. Bahkan kita juga menganjurkan untuk semua teman-teman disabilitas, kalau bisa ini tidak memaksa untuk vaksin. Kenapa? Karena vaksin bukan mematikan. Saya selalu bilang, vaksin akan mematikan. Yang mematikan itu ketidaktaatan. Nah, vaksin, kesadaran kita untuk prokes, untuk mengikuti anjuran pemerintah, maka kemudian penyebaran COVID ini bisa terus. Intinya pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak yang disampaikan oleh pemerintah dan prokes ini. Halo, selamat siang untuk pendengar dimanapun berada. Salam saya jaga kau jaga saya. Pendengar, tadi kita ada diskusi dan bagaimana kita bicara tentang disabilitas, ada support dukungan dari pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua Barat. Nah, tadi Ibu Pendeta ada singgung tentang ada satu wadah begitu yang namanya LIDI begitu. Nah, kira-kira itu LIDI bagaimana dan bagaimana kontribusi pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penanganan Bencana Daerah yang memfasilitasi teman-teman kita yang disabilitas ini? Iya, sebenarnya ini turunannya dari nasional ya. Oh gitu? Iya, turunannya dari nasional, di mana ada instruksi di mana disabilitas itu harus dimasukkan ke semua area untuk mendapat perhatian. Siap. Nah, salah satu hal yang paling mendasar itu adalah ketika terjadi bencana, yang menjadi korban paling banyak itu adalah penyandang disabilitas. Betul, benar sekali. Nah, oleh karena itu secara nasional, Badan Penanggulangan Nasional itu kemudian melakukan upaya untuk bagaimana bisa melakukan pencegahan dan penanganan pasca bencana melalui satu unit. Nah, unit itu disebut unit LIDI, Unit Layanan Inklusi Disabilitas Indonesia. Nah, itu paling banyak itu ada di Jogja. Jogja yang paling kuat. Mungkin mereka yang motor ya? Dia motor. Dan itu sangat kuat. Kemudian di beberapa provinsi kemudian diadopsi, itu menjadi bagian yang harus diperhatikan. Artinya selama ini udah ada pertemuan dengan BNPB terkait dengan LIDI itu sendiri. Jadi anggaran dan semuanya itu masuk di anggaran BNPB. Nah, ini bicara-bicara tentang LIDI, jangan saya pikir-pikir jangan LIDI itu yang sapu-sapu. Pakai sapu. LIDI itu apa ya, Bu? Iya. Jadi layanan inklusi disabilitas Indonesia. Layanan inklusif. Jadi kayak kaki gitu kan, ada unsur pengertiannya kan? Betul. Kaki kemana? Gitu. Jadi kalau mau bicara sesuatu tuh kita lebih ingat kaki, kita lebih ingat LIDI begitu. Nah, jadi enak ya. Jadi LIDI itu harus ada juga filosofi, maksudnya kalau dia sendiri itu kan nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kalau dia bersama itu bisa menolong. Luar biasa ini. Itu jadi akhirnya di Papua Barat itu terbentuknya tahun 2000, kalau tidak salah ya. Ini 2019 ya sudah dibentuk di sini. Sudah. Dan saya ketua LIDI-nya. Wah,
Berarti ini sangat luar biasa ini. Jadi seperti itu. Jadi bersama-sama dengan BNPB semua. Jadi kita mau untuk penanganan untuk evakuasi dan lain sebagainya itu selalu ada pelatihan. Nah ini bagus sekali. Pelatihan karena banyak orang mau menolong orang disabilitas sendiri tidak bisa. Gimana? Dia tolong dia lupa bawa tongkat. Sudah ditolong, ini belum dibawa tongkat itunya Pak. Jadi kayaknya sudah bisa. Punya niat, tapi kalau tidak punya pengetahuan susah. Iya. Tidak cukup punya niat tulus membantu orang, tapi kalau tanpa pengetahuan itu jadi mubazir. Yang ditolong tidak dapat merasakan sesuatu. Ya kita harap apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui layanan inklusif ini atau LIDI ini ya paling tidak bisa memberikan kontribusi besar terhadap saudara kita yang disabilitas yang ada di Manokwari. Bahkan Pak Dawer, kita LIDI itu bukan hanya pada akhirnya memang untuk persoalan bencana ya, untuk evakuasi, untuk penanganan pasca atau prabencana. Tapi kemudian LIDI itu bisa menjadi corong untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi di pemerintahan di mana saja supaya ada layanan yang memang akses untuk disabilitas. Jadi level LIDI ini di tingkat provinsi? Iya, di tingkat provinsi. Nah, nanti juga dibentuk ke bawah di tingkat kabupaten di daerah? Iya, jadi karena kita memang harus membuat orang mengerti bahwa seluruh proyek, seluruh program harus akses untuk disabilitas. Iya. Misalnya kita mau pergi ke kantor ini, ya itu tangga-tangganya aja tinggi, tidak ada pegangannya, tidak ada eskalator. Ini nggak bisa, itu tidak akses disabilitas. Iya. Trotoar-trotoar kita. Nah itu, artinya kalau Ibu Pendeta lihat, misalnya terkait dengan layanan umum, layanan publik, sejauh ini kira-kira sudah ada yang berpihak kepada saudara kita yang disabilitas, khususnya di Papua atau di Manokwari? Itu yang saya bilang Pak. Iya. Bukan mau apa ya, tapi memang masih kecil. Sangat kecil gitu. Ya, gedung-gedung, kemudian jalan, trotoar, itu nggak akses. Karena saya pernah ikut studi banding ke Korea tahun 2016, itu dibiayai sama satu badan penanganan kesejahteraan para disabilitas di Korea, bersama dengan orang-orang teman-teman dari Filipina. Selama 12 hari kita melihat bagaimana semua akses. Nah itu dia. Akses, kita jalan dengan kursi roda aja bisa semuanya. Nah itu. Karena memang mereka fokus melihat kesejahteraan. Nah, saya pikir ini harapan kita kalau di Australia, di Filipina dan sebagai tempat ada perhatian yang baik juga di bagi disabilitas. Saya harap di Indonesia, di Papua dan juga di Manokwari, ya mari kita juga memberikan ruang dan kesempatan sehingga akses-akses layanan, akses-akses publik yang ada di kota kita, yaitu juga bisa memberikan ruang dan fasilitas yang sama untuk saudara kita yang disabilitas. Pendengar dimanapun berada, ketika kita bicara tentang disabilitas dan apa yang tadi sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Pendeta Sherly Parinusa, tentu ada dukungan support lain yang harus kita lihat bersama. Nah, salah satu yang mungkin penting itu terkait dengan rumah dukungannya, rumah singgah, rumah singgah, rumah aman bagi saudara kita, teman-teman kita yang disabilitas. Ya, kira-kira menurut Ibu Pendeta Sherly apa yang mau disampaikan terkait dengan rencana rumah singgah atau rumah aman untuk teman-teman kita yang disabilitas ini? Iya, mungkin saya mendorong ya untuk semua stakeholder, karena kita sudah ada di dalam tatanan diskusi yang cukup panjang, tetapi pada realitanya itu belum terwujud. Jadi saya melihat bahwa selain para disabilitas yang biasa kami lihat, itu memang ada begitu banyak anak-anak yang mengalami disabilitas berat yang misalnya mereka harus diurus KTP-nya. Itu juga tidak banyak volunteer yang bisa menolong. Nah, oleh karena itu kalau kita punya satu rumah singgah, itu bisa menjadi tempat di mana itu wadah. Kalau tidak, ya mau ketemu di mana, mau semua administrasi di mana, mau kumpulin teman-teman ini di mana. Itu yang bagi saya menjadi urgent sekali. Apakah bisa Papua Barat memiliki sebuah tempat
untuk para disabilitas ini, sehingga dia punya multifungsi begitu Pak. Siap. Multifungsi, di mana di situ menjadi sekretariat, tempat di mana para disabilitas bisa membicarakan banyak hal, tapi juga bisa pelatihan. Di situ juga bisa menjadi tempat untuk mereka diisi dengan banyak hal. Karena terus terang ada banyak, saya selalu bilang sama teman-teman disabilitas di Papua ini, kita kalau sudah istilahnya, karena kami nggak biasa bilang cacat ya Pak, kita biasa bilang disabilitas. Ya kalau kita sudah disabilitas secara fisik, no, kita punya pikiran jangan disabilitas. Betul. Apalagi kalau miras Pak, apalagi kalau lakukan hal-hal yang bagi saya itu tidak pantas. Nah itu kan perlu pendampingan, begitu. Nah ini yang kita perlu, kalau bisa semua stakeholder, pemerintah, dan ini saya sudah kemukakan buat Pak Gu. Karena saya juga punya concern melihat anak-anak Aibon Lempos kemarin, kita sudah pembentukan rumah generasi kemarin. Nah ini kita rindu, ini harus ada. Siap. Karena wadahnya udah ada, programnya udah ada, pada link dengan pemerintah pusat, kementerian, udah dibentuk LIDI yang tadi disampaikan. Wah kenapa tidak, mimpi kita terkait dengan ada rumah aman, rumah singgah untuk teman-teman kita ini. Nah jadi ini bisa memfasilitasi ya teman-teman kita supaya ada wadah tempat, supaya bisa berkumpul, dan rencana-rencana program-program yang dibuat ke depan, disitulah bisa ada proses duduk cerita dan membahas apa yang menjadi rencana-rencana kita ke depan. Karena kalau mereka tuh ada di berbagai tempat ya, bahkan mereka ada yang tidak punya tempat, kan begitu. Kadang mereka ada tinggal di keluarga dan sebagainya, tetapi lebih banyak mereka juga tidak punya tempat untuk bisa bernaung. Kita harap ke depan jangan lama-lama lah. Kita supaya 2022 sudah konsepnya sudah bisa ada, dan ada yang bisa memfasilitasi pemerintah kah, atau kemudian dunia swasta kah, bisa melihat ini sebagai sebuah peluang dan memberikan ruang. Dan harapan kita, teman-teman kita yang disabilitas, jangan dipandang dilihat sebagai objek, tetapi mereka dilihat sebagai subjek pembangunan bersama-sama kita semua membangun Papua Barat yang lebih baik dan aman. Teman-teman, saya percaya bahwa kekurangan tidak boleh menjadi penghambat untuk kita maju dan bergerak, karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang talenta dan kemampuan, tetapi kita bekerja bersama untuk menghimpun kekuatan satu dengan yang lain, dapat saling mendukung. Saya kira itu yang menjadi tekanan kita semua untuk bergerak demi Indonesia yang lebih baik. Kan selama ini yang mungkin dikasih itu lebih kepada natural, super mie satu bungkus, kemudian beras, kemudian pokoknya yang bersifat natural. Kita dikunjungi dari kementerian. Luar biasa. Saya lagi cari datanya untuk aksi penanganan disabilitas. Ya, Bapak Dair tahu kalau program datang, orangnya ada, foto-foto, terus kemudian pulang selesai, tidak ada tindak lanjut. Ini proyek ini. Gitu. Jadi ya menganjurkan untuk semua teman-teman disabilitas, kalau bisa ini tidak memaksa untuk vaksin. Kenapa? Karena vaksin bukan mematikan. Saya selalu bilang, vaksin bukan mematikan. Yang mematikan itu ketidaktaatan. Dan satu hal yang juga kami sudah kerjasama adalah dengan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana melalui BPBD tingkat Provinsi Papua Barat itu sudah terbentuk yang namanya unit LIDI. Unit LIDI adalah Unit Layanan Inklusi Disabilitas Indonesia yang benar-benar hadir untuk penanganan disabilitas dalam kondisi-kondisi bencana. Dan kita tahu bahwa Papua Barat juga merupakan satu wilayah yang juga ada di dalam kondisi-kondisi yang bisa terjadi bencana. Nah, bagaimana para disabilitas juga dalam kondisi ini bisa menyelamatkan diri mereka, atau orang-orang yang bertanggung jawab bisa tahu bagaimana menolong para disabilitas. Selain itu, kami berterima kasih dari pusat sudah ada aksi-aksi untuk
perlindungan, aksi-aksi untuk mengakomodir kehidupan para penyandang disabilitas untuk mendapat perhatian. Mari kita mau bekerja bersama-sama karena kita menyadari bahwa kehadiran para disabilitas tidak harus menjadi beban bagi bangsa ini, tidak harus menjadi beban bagi pemerintah ini, tapi jikalau mereka dapat dikelola, dimanage dengan baik, tentu kami merindukan ada kantor kesekretariatan untuk lembaga yang ada. Kami rindu ada rumah singgah, rumah aman begitu untuk para disabilitas, di mana di sana juga ada pelatihan, ada vokasi dan lain sebagainya, sehingga satu saat kita bisa melihat para disabilitas ini punya kemampuan yang bisa dieksplor, sehingga benar-benar kita melihat bahwa kemampuan mereka itu bisa digali, bisa dimanage dengan baik untuk kemajuan Papua Barat ke depan. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Kiranya kita semua bersinergi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk wawancara kita, Bu Pendeta. Waktu yang sudah diberikan untuk kita bicara diskusi tentang disabilitas. Pendengar dimanapun berada, saya Napoleon Pangdawer mengakhiri episode hari ini. Salam Kaki Tanah Papua. Kita akan ketemu dalam episode yang berikutnya. Saya Jagaku, Ko Jaga Saya.